Good morning Jakarta, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan kali ini kita akan menyapa juga ya teman-teman yang ada di Sonora Network. Selamat pagi semuanya, apa kabar Anda pagi hari ini? Dan pastinya Rabu pagi, saya udah gak sendiri lagi di studio 1, tapi bersama Pak Eloy Zaluku. Halo Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, khususnya teman-teman salesperson. Dan juga yang menurut survei ada 40% pendengar kita di Sonora yang katanya adalah decision makers. Itulah sebab kita mengadakan acara-acara khusus ya. Dan khususnya hari ini kita kedatangan tamu spesial. And very special karena saya bertemu beliau itu pada tahun 2009. Oh, udah cukup lama ya Pak Eloy ya? Cukup lama. Sebetulnya. Dan pertemuannya pun, dan saya sharing sedikit untuk encourage teman-teman salesperson ini ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan nomor telepon beliau dari family beliau dan saya kirimkan SMS. Waktu itu saya baru saja beberapa bulan menikah ya. Lalu kemudian ternyata SMS-nya dibalas dan akhirnya saya main ke ANZ Bank waktu itu. Dan setelah ngobrol, saya cerita mengenai training, lalu saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan beliau dan tim untuk berbicara di Bali. Nah, akhirnya dari sana kita ada hubungan terus, dan di dalam buku saya yang kedua juga beliau berkenan untuk memberikan endorsement, dan saya sangat melihat ada sesuatu yang kita pelajari hari ini. Bukan hanya dari secara beliau membesarkan perusahaan di mana beliau memimpin, tetapi secara pribadi saya mengikuti berita-berita mengenai beliau ini dan ada banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini ya. Nah, ini sebuah penasaran siapa sih yang kita bicarakan ya Pak Eloy ya pagi hari ini. Pastinya sahabat Sonora, pagi hari ini Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Leading Consultant in Organizational Performance. Kita nggak cuma berdua, tapi juga di program spesial CEO Director Update, kita sudah bersama Bapak Antoni Suwandi, Deputy President Director PT Bank Victoria International Tbk. Yes. Ya, yang pengalamannya juga luar biasa ya Pak Eloy. Oh, luar biasa sekali. Nanti beliau akan berbicara banyak, tetapi sebelumnya beliau pernah di Citibank, pernah di UOB, dan sebelum dari Victoria Bank juga di ANZ. Nah, kita langsung saja menyapa beliau. Dulu. Selamat pagi Pak Antoni. Pagi semuanya. Selamat pagi Pak pendengar Sonora. Ya, luar biasa Pak Antoni. Senang sekali kita kedatangan Pak Antoni pagi hari ini ya Pak Eloy ya. Yes, dan kita ada banyak sekali pertanyaan hari ini. Dan teman-teman yang mau ikut berpartisipasi ya, tentu saja bisa berpartisipasi. Dan seperti biasa, teman-teman akan mendapatkan hadiah khusus. Bagi yang berpartisipasi nanti akan mendapatkan buku saya spesial yang ditulis oleh Mbak Albertine Endah, yang judulnya adalah Eloy, Kisah Ajaib Anak Peralaman Nias ke Panggung Dunia ya, yang menurut cerita akan segera dibuatkan filmnya. Jadi sebelum Anda menonton filmnya, Anda bisa baca bukunya ya. Dan pagi ini gratis untuk Anda. Mereka bisa berpartisipasi di nomor telepon berapa Mbak Yulis? 0812 112 9200. Silakan Anda kirim SMS. Sekali lagi 0812 112 9200. Boleh pertanyaan, boleh komentar, apapun ya. Pokoknya nanti kita akan pilih satu orang yang beruntung di antara Anda untuk mendapatkan buku Kisah Perjalanan Pak Eloy. Ya. Oke, jadi Pak Antoni sekali lagi terima kasih Pak, dan Bapak sekarang sebagai Deputy CEO dari Bank Victoria International Tbk, dan sebelumnya Bapak sebagai Retail Banking Director ANZ. Bapak bisa berbagi cerita Pak, tips bagaimana, atau profil dulu perjalanan Bapak dari karir awal sampai sekarang ini. Oke, baik, makasih Pak Eloy. Ya. Pada saat pembuka tadi Pak Eloy sempat mengatakan bahwa saya dipantau, jadi saya merasa di sini ternyata ada paparazzi juga di Indonesia untuk melihat apa yang menjadi gerak-gerik kita selama ini di market. Yes Pak. Ya baik, tentunya sebagaimana kita lihat apa yang sudah saya lakukan beberapa waktu terakhir ini. Ya. Memang saya bermula karir itu dari insurance, hingga sempat terakhir saya mendarat di AIA Singapura. Oke Pak. Sebelum kembali lagi ke Indonesia bersama dengan UOB Group untuk mengembangkan consumer banking untuk Bank Buana Indonesia waktu itu, sebelum bergabung atau merger menjadi Bank UOB Indonesia saat ini. Kemudian saya sempat transit sebentar ke Citibank Indonesia. Kemudian saya diminta untuk bergabung dengan ANZ. Pada saat itu mereka belum memiliki
consumer banking sama sekali. Yes. Sehingga pada saat kita mulai, kita hanya punya 2 cabang pada saat itu, dan sekarang Anjet punya 28 cabang di seluruh Indonesia. Yep. Dan memang spesialis saya kebanyakan rata-rata kalau dilihat apakah itu Anjet ataukah Victoria ataukah UOB sebelumnya, kebanyakan itu kita mulai selalu dari white paper. Yes. Selalu mulai sesuatu yang baru scratch, kemudian kita build seperti itu. Yep. Dan saya juga memiliki tanggung jawab yang hampir sama di Bank Victoria saat ini, Yes. untuk mengembangkan dan membangun retail banking dan wealth managementnya sendiri. Retail dan wealth managementnya ya, Betul, Pak ya? retail banking dan wealth management. Dan tentunya kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan nanti kita bisa lihat apa yang akan terjadi di market dengan Bank Victoria. Yeah. Mudah-mudahan kita juga bisa didukung oleh para nasabah yang ada di Indonesia saat ini. Yes. Saya kira begitu. Pak, ada pertanyaan-pertanyaan khususnya pasti orang-orang di perbankan yang agak kaget juga ketika Bapak dari multinational company, dari bank-bank asing berpindah. Dan ada apa, Pak? Ada apa, memang merasa tertantang untuk melakukan sesuatu perubahan di sana, atau seperti apa visi impian Bapak saat ini di Bank Victoria khususnya? Baik, tentunya ini satu pertanyaan yang tidak asing di telinga saya. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana suatu challenge itu akan berbeda untuk masing-masing orang. Ya. Dan untuk saya secara pribadi, saya memang suka sekali itu membangun sesuatu yang baru. Yes. Dan melihat kekuatan daripada Bank Victoria ini, saya melihat dari sudut permodalan, capital, Yes. dari sudut komitmen dari pemegang saham. Saya melihat ini satu modal dasar untuk bisa membawa Bank Victoria ini ke level yang lebih tinggi lagi, Yes. untuk menjadi pemain nasional di Indonesia khususnya. Ya. Terutama masih banyak sekali bank lokal yang belum masuk ke sektor wealth management. Yes. Dan Bank Victoria ingin menunjukkan itu bahwa bank lokal pun bisa menjadi pemain besar untuk sektor itu. Oh. Dan tentunya saya yakin dalam hal ini regulator dan Bank Indonesia akan senang mendengar ini juga. Yes. Kita menunggu gebrakannya, Pak. Teman-teman yang lain pasti menunggunya. Dan mungkin untuk pendengar, Bapak memulai karir itu pasti dari awal sekali juga ya, Pak ya? Bisa sampai di posisi seperti sekarang ini, pasti ada sesuatu yang Bapak lakukan yang signifikan untuk menjadi sharing untuk teman-teman pendengar di 20 kota lebih saat ini. Mungkin bisa sharing, Pak. Oke, kalau dibilang satu, saya harus pilih yang terbaik tentunya. Yes. Baik, satu itu yang saya lihat adalah pada saat saya bekerja itu, saya itu selalu bekerja tim, oke? Ya. Jadi teamwork itu menjadi satu pondasi yang paling kuat buat saya. Yes, Dan Pak. apa yang ingin saya lihat dari teamwork ini? Saya ingin melihat tim saya itu sukses. Yes. Jadi kalau mereka berhasil, disitulah saya merasa saya sukses dan saya berhasil. Ya. Kalau ternyata hanya saya sendiri yang berhasil dan mereka itu tertinggal di belakang saya, berarti saya belum sukses menjadi seorang leader untuk mereka. Jadi itu selalu yang saya bawa adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain berhasil. Contoh beberapa teman-teman yang saya katakan membuat saya bangga itu dari mereka yang tadinya itu masih datang ke kantor itu naik bis kota, Yes. nah naik oplet, naik ojek. Yes. Sekarang mereka itu sudah bisa punya mobil, punya apartemen, punya rumah. Itu yang saya lihat bahwa saya bisa membawa mereka berhasil. Mereka bisa membentuk keluarga, keluarganya mapan. Saya bangga lihat itu. Wow. Jadi saya senang sekali kalau orang lain atau tim saya itu berhasil. Yes. Baru itu kebanggaan buat saya. Yes. Itu. Iya. Saya juga pernah mendengar Bapak bertentang ini 3E yang menjadi 3E yang menjadi kunci sukses Bapak dalam karir selain daripada membangun tim tadi. Bapak bisa ceritakan, Pak, 3E ini? Oke, 3E ini ya, 3E ya di bahasa Indonesia 3E. tanya. Itu saya punya konsep ini karena ini yang menjadi arahan yang saya bawa terus sampai sekarang. Yes. Yakni yang pertama itu yang saya katakan tuh kita harus engage untuk bisa berempati. Yes. Oke, dengan tim kita. Kalau kita sudah engage, kita akan tahu apa yang terjadi kepada mereka, keluarga mereka. Jadi terkadang karyawan bekerja itu ada up, ada down. Yes. Kalau kita tidak engage mereka, we don't know what happened to them. So once we really engage to them and we empathy to them, we know what happened to them and we can help them. Yes. We can help them not only as the manager or as a boss, Yes. okay, but as a friend. Kita Yes. bisa bantu mereka. Nah, yang kedua itu adalah example. Yes.
Jadi kalau kita mau tim kita melakukan sesuatu yang kita mau, Yes. karena fungsi daripada seorang manajer atau seorang leader mengarahkan tim kita untuk melakukan apa yang kita mau, betul? Right. Tapi bagaimana cara kita menunjukkan kepada mereka? Kita harus show them by example. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi adalah bagaimana kita engage Yes. kepada mereka, kedua adalah bagaimana kita show them example, Yes. dan yang ketiga kata kuncinya adalah empower. Empower ya. Empower ini bagaimana kita harus mempercayakan kepada tim kita untuk melakukan suatu hal, baik itu hal yang kecil maupun hal besar. Delegation ada di sana. Pak. Delegation ada di sini. Karena kuncinya bagaimana kita sebagai leader harus menciptakan leader-leader baru. Right. Bukan hanya kita leader dan selamanya mereka jadi bawahan. Yep. Kita harus bisa membangun mereka ini. Makanya saya pernah quote sesuatu pada tahun 2007 November, Yep. pada saat saya meninggalkan Bang Yobi. Saya katakan di situ bahwa the ultimate success of a leader is measured by how many leaders you have created. Yes. Jadi semakin banyak Anda mengenerate leader, itu merupakan determinasi atau indikator bagaimana Anda sukses sebagai seorang Ya, leader. very good. Pak, kalau bisa kasih contoh saja simple, Pak. Yang tadi engage dengan tim itu, secara sederhana contoh yang Bapak bisa lakukan apa? Untuk engage dengan tim members ini gimana, Pak? First, you have to communicate to them every day. Ya. Okay? Every day, I mean not only in the office, gitu, ya. Pada saat, for example, pada saat lunch Ya. atau dinner, Yep. okay? Atau di saat diskusi kita di kantor. Ya. Kadang kita bisa selingi dengan bagaimana, how is your family nowadays? Something personal, Anak you ya. bagaimana, betul, something personal. Ya. Sehingga itu mereka merasa bahwa kita tidak hanya bertanya masalah pekerjaan terus, Yes. pekerjaan melulu, Ya. tapi about the family, okay, how is your family, how is your kids education? Yes. Itu hari katanya lagi cari sekolah, sudah dapat belum? Okay, katanya mau pindah rumah, gimana, sudah ketemu belum? Yes. Dan sebagainya. Di situ orang akan mulai terbuka kepada kita, dan dia akan bercerita banyak hal. Sehingga pada saat kita lihat performansi mereka turun, kita tidak langsung menyalahkan orang itu, tapi kita coba menggali apa yang sedang terjadi kepada dia. Ya. Karena kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk terbuka, mereka tidak berani cerita, karena takut, karena ini masalah pribadi, masalah keluarga. Yes. Jadi itu yang saya katakan engage tadi. Jadi kalau ada teman-teman pendengar Sonora yang sebagai CEO, sebagai directors atau managers yang begitu sibuk dengan banyak pekerjaan dan merasa I don't have time untuk bicara dengan team members ini sampai ke level personal, advice Bapak apa jadinya, Pak? Start it now. Oke, kita akan mulai lagi nanti setelah jeda berikut ya. Masih bersama Pak Antoni Suwandi pastinya, Vice President Director PT Bank Victoria International Tbk. Dan Pak Elo, kita akan gali lagi terus ya ilmu dari Pak Antoni ini pagi hari ini. Pastikan Anda juga bersama kami, sahabat Sonora, untuk bergabung. Silakan SMS di 0812 112 9200. Ada satu buku cerita pengalaman hidup Pak Eloy, nanti di akhir acara akan kami bagikan untuk Anda yang beruntung pagi hari ini. Tetap bersama kami. Sahabat Sonora Network, kembali lagi dalam perbincangan Sales Mastery bersama Eloy Zaluku dan dengan narasumber kita pagi hari ini ya, bintang tamu, bisa dikatakan begitu ya? Yes, very special. Bintang tamu yang Spesial very sekali. special. Karena ada Bapak Antoni Suwandi, Vice Yes. President Director PT Bank Victoria International Tbk. Dan Anda silakan bergabung bersama kami untuk bertanya dengan Pak Antoni mengenai tips-tipsnya atau apa sajalah ya, Ya. Pak Elo ya. Tadi Ya. sudah dikatakan tuh rahasia Ada 3 E. rahasia kesuksesannya Pak Antoni ya. Iya. Jadi ada engage, Yes. ya. Di situ ada example dan ada empowering, ya. Dan sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Pak Antoni, sebelum kita masuk ke bisnis strategi yang nanti kita akan tanyakan, satu pertanyaan sebelumnya justru tentang Pak, di tengah-tengah kesibukan sebagai pimpinan perusahaan-perusahaan besar seperti ini, Bapak pasti sibuk sekali. Dan saya bertemu dengan rekan-rekan yang akhirnya itu menjadi tidak balance antara keluarga dan apalagi kalau berbicara mengenai hubungan yang baik dengan Tuhan, pencipta dan pemelihara kehidupan. Tapi dengar-dengar Bapak berhasil untuk melakukan balancing itu. Pak, bisa sharing, Pak? Seperti apa itu? Okay, thank you.
Saya punya prinsip untuk bisa selalu ada life balance dalam kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan dan keluarga. Yes, Pak. Ya, karena sukses yang kita bisa dikatakan sukses, kalau orang menilai sukses yang kita alami saat ini, itu tidak terlepas dari dukungan keluarga yang begitu besar. Yes. Terutama dari istri saya Evi dan anak-anak saya. Saya kebetulan ada 3 anak saya, semua anak Tuhan, anak Christ. Yes. Namanya aja Kristella, Christopher, Christian. Jadi semua children of God. Yes, Pak. Amen. Nah, jadi kita lihat dukungan daripada keluarga itu begitu besar, sehingga kalau kita sampai sukses dalam pekerjaan, kita katakanlah sukses sementara waktu dan kita mengabaikan keluarga, I believe someday you will have to sacrifice one part of this. Oke, dan kita tidak mau itu terjadi. Yes. Sehingga waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk pekerjaan itu ada garis merahnya. Yes. Dan tentunya kalau itu terjadi begitu harmonis baiknya, kita bisa melihat bagaimana keluarga terus mendukung karir dan pekerjaan kita. Dan tentunya tidak terlepas daripada secara rohani kita juga tidak boleh putus hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Dan ini juga dari dukungan istri saya juga sangat mengencourage saya sekali untuk tetap memiliki balance ini, apakah dalam pekerjaan, kesibukan pekerjaan saya maupun pelayanan saya di tempat di mana saya sekarang berada. Saya sekarang juga sebagai pembina untuk komunitas LOJF Indonesia, Light of Jesus Family, dan sekaligus juga saya pewarta mimbar di Keuskupan Agung Jakarta. Yes, luar biasa sekali. Makanya tadi Mbak Yulis bilang ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Tony, bukan hanya dari bisnis tetapi personal. Dan itu masih sempat ya melakukan banyak hal justru seperti itu ya, pertanyaan di saya luar berikutnya. pekerjaan. Apakah ada semacam tips, Pak? Misalnya itu ya, yang Bapak sudah komit untuk diri sendiri, ada jam-jam tertentu yang apapun meetingnya, then I have to say no. Atau ketemu dengan orang penting banget yang membutuhkan waktu itu, yang waktunya untuk keluarga. Karena yang paling mudah untuk dikorbankan itu umumnya adalah time with kids and family. Karena apa? Kalau kita, seperti saya janji pada anak saya misalnya, saya bilang, this Saturday, kamu akan spend time with papi. Ya, tapi ternyata di hari itu ada hal yang, apalagi kalau ada big customer, yang mau ketemu. Jadi yang paling gampang adalah to say ke anak saya, next week ya nak. Gimana Pak? Gimana tipsnya? Itulah hebatnya Tuhan dan bagaimana Tuhan sayang kepada keluarga kita. Yes. Saya di dalam pelayanan saya kebanyakan Tuhan memanggil saya untuk melayani itu Sabtu Minggu, atau bisa terjadi malam. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi suatu meeting yang penting sekali, terutama meeting yang berkaitan dengan regulator dan sebagainya. Dan juga kita juga harus ada panggilan untuk melayani pada saat itu. Kalau saya pribadi, pengalaman pribadi, saya selalu bawa itu dalam doa discernment. Apa yang terjadi luar biasa. Meeting dengan regulatornya bisa berubah. Bergeser hari. Sehingga jadwal pelayanan saya sudah beberapa kali saya alami itu. Dan ternyata tidak pernah berbenturan. Thank you, Pak. Dan saya tidak pernah korbankan salah satu. It's very encouraging. Ya, jadi kita harus imani itu, kita percaya. Oke, kalau God wants you to do this, He will give the way. Thank you, thank you Pak, thank you. Nah, kita masuk ke strategi ya Pak ya, karena ada pertanyaan dari pendengar Sonora. Ini dari Ibu Regi atau Bapak, mungkin Ibu ya, Ibu Regi Ega Bapak. Ini Reri Ega. Reri Ega. Oh Reri, sorry, Ibu Reri Ega ya. Mbak Yulis bisa coba apa pertanyaannya? Apakah ada perbedaan yang menonjol Pak dari strategi pemasaran di antara bank yang pernah Bapak tempati? Karena tadi ada beberapa ya Bapak, pernah di ANZ juga, Citibank, UOB, dan sekarang di Victoria. Gimana Pak? Ya, tentunya setiap bank memiliki misi dan visi yang berbeda. Kemudian juga tentunya market di mana mereka akan bermain juga akan membedakan strategi yang dipergunakan. Jadi contoh misalnya pada saat di beberapa bank yang sebelumnya kita pernah melihat bahwa bank itu punya hampir 200 cabang. Kalau dia sudah punya hampir 200 cabang, kita bisa melihat bahwa mereka akan bermain ke segmen yang mana. Dan umumnya kalau mereka punya distribusi cabang sekian banyak, mereka akan menggarap cukup banyak mass market. Walaupun mereka ingin bermain juga sampai ke affluent market yang di segmen atas atau high net worth, tapi kebanyakan mereka menggunakan cabangnya karena mereka ingin menggrab mass market yang katakanlah ada di bisnis consumer atau di komersial.
yang membutuhkan jaringan untuk tempat pelayanan, Yap. di mana bisa ada payment point dan sebagainya. Right. Sedangkan untuk bank-bank yang memang tidak memiliki strategi untuk berkembang dalam hal network secara besar, mereka akan bermain di segmen tertentu saja, sehingga jumlah customer yang banyak bukan merupakan prioritas mereka, tapi adalah jumlah customer yang berkualitas yang mereka inginkan, yakni customer berkualitas di sini dalam artian yang menempatkan dananya banyak kepada mereka. Dan untuk bank jenis itu tentunya strateginya akan sedikit berbeda, di mana mereka lebih akan fokuskan kepada bagaimana kita bisa indal atau kita bisa manjakan customer dengan benefit-benefit yang ada, tapi bukan dengan jumlah cabang yang banyak. Kita bisa lihat bagaimana sebuah private bank yang ada di luar negeri bisa jualan dan punya nasabah di Indonesia. Mereka tidak pernah atau tidak perlu punya cabang di Indonesia, tapi mereka bisa punya nasabah di Indonesia, menaruh uangnya di Singapura, di Hong Kong, dan sebagainya. Jadi strateginya akan berbeda untuk bank yang satu dengan bank yang lain, tergantung daripada market yang mereka akan tuju dan objektif daripada perusahaan itu. Right. Thank you. Dan di industri perbankan seperti ini, specifically di industri perbankan, strategi pemasaran yang Bapak lakukan, atau mungkin khususnya di Victoria saat ini, Pak, seperti apa? Untuk strategi itu sendiri, kembali lagi kepada salesperson yang kita miliki saat ini. Selalu saya rasa hampir semua bank itu melakukan propaganda yang sama, yakni bangunlah relationship dengan nasabah Anda. Tapi penerapan dari bangunlah relationship itu tidaklah mudah, gitu. Karena apa? Kita mau bangun relationship itu tidak bisa terjadi satu malam. Ya. Relationship itu harus dibangun dalam kurun waktu tertentu. Ada yang bisa membangun itu dalam waktu 3 bulan, ada yang butuh 1 tahun, ada yang 5 tahun baru bisa. Ya, tergantung ada chemistry juga yang bermain di sana antara CRM dengan nasabahnya. Betul. Yang kami sebut klik, Pak, kalau di Rave. Kliknya. Kalau di Rave, klik. Mereka Anda sebutnya klik. Di situ kita bisa lihat bagaimana setiap bank mencoba mengencourage RM atau sales people-nya untuk bangun relationship itu dengan nasabah. Tapi di lain pihak terkadang company suka nggak sabar. Ya. Targetnya dikejar terus, tapi relationship-nya harus dibangun. Lantas kemudian yang bingung atau konflik itu adalah si salesperson-nya sendiri. Jadi dilema. Jadi mana dulu yang harus saya kejar? Karena mereka diberikan target, akhirnya mereka nomor satukan targetnya daripada relationship-nya. Betul. Apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya push. Product push. Begitu terjadi product push, bisa menjurus kepada mis-selling. Mis-selling berarti kita menjual tidak berdasarkan apa yang dibutuhkan nasabah, kita tidak menjelaskan apa yang diberikan nasabah, kemudian kita hanya push. Pokoknya produknya bagus, Pak. Ini kecapnya nomor 1, Pak. Ya. Jadi semuanya nomor 1 bagus. Pada saat bagus terus, oke. Pada saat ekonomi berguncang dan sebagainya, kemudian mendadak produk yang dibeli itu memberikan return yang menjadi negatif, bahkan memakan capital awalnya. Pada saat itu orang mulai panik. Yang terjadi apa? RM-nya takut ketemu nasabahnya. Karena nanti kena marah nasabahnya. Kenapa uang saya berkurang? Dari situ akhirnya si RM atau si salesperson-nya akan menjadi khawatir sekali dan ngumpet, nggak berani telepon customer-nya. Teleponnya berdering dari customer, takut ngangkatnya. Nah, ini harus kita hindari. Ini harus kita hindari. Jadi sejak awal kita harus menanamkan seperti yang Pak Eloy sampaikan di buku Pak Eloy tentang RIF itu. Jadi betul-betul waktu kita menjual, waktu kita memaparkan kepada customer, kita harus bawa value creation-nya. Value added-nya apa buat customer. Kalau tidak ada value added buat customer, jangan minta dia beli. Jangan tawarkan kepada dia, karena kita tahu bahwa ini tidak bermanfaat buat dia. Contoh pada saat orang jual asuransi, dulu asuransi itu kita tidak berbicara produk unit link, masih produknya sangat mendasar sekali, konvensional produk hanya whole life dan sebagainya. Oh, ini adalah untuk ahli waris. Lah, belum berkeluarga, ya kasih ahli waris yang mana gitu. Pak Antoni, nanti kita akan lanjutkan lagi ya ceritanya. Contoh-contoh real kita akan bicarakan selainnya. Kita harus break dulu untuk mengikuti tanda waktu dan informasi di Ruas Tol. Sales Mastery CEO Director Update pastinya bersama Pak Eloy Zaluku yang merupakan Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Leading Consultant and Organizational Performance. Dan tamu kita pagi hari ini Bapak Antoni Suendi, Deputi Presiden Director PT Bank Victoria International Tbk.
Pak Elay, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Banyak sekali tadi ternyata aktivitas Pak Antoni yang di luar pekerjaan tapi masih bisa balance dengan keluarga, Betul. dengan juga hal-hal rohani yang lain begitu ya. Sehingga meningkatkan apa ya Pak, itu dampaknya bagi pekerjaan Bapak itu apa Pak? Begitu kehidupan seimbang antara pekerjaan, kehidupan dan juga dekat dengan ketuhanannya. Baik, itu kita setiap pagi pada saat kita itu bangun, biasanya kita kan selalu berdoa dulu ya. Jadi itu jadi satu power of energy untuk aktivitas kita pada hari itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana pada saat kita punya level of confidence pada hari itu untuk memulai pekerjaan, kita itu punya semangat sampai malam untuk bekerjanya. Walaupun secara physically kadang kita bisa merasa lelah, tapi spirit kita tuh masih ada di situ terus. Karena ada yang kita kejar dan kita tahu keluarga menunggu di rumah. Pak Imam punya pertanyaan menarik. Bapak bangun pagi jam berapa katanya Pak? Saya bangun umumnya tuh jam 5.30. Jam 5.30 Pak Imam. Nih Pak Imam kalau bangunnya lebih siang dari Pak Antoni keterlaluan deh. Artinya kalau mau berhasil Pak Antoni ya bangun pagi-pagi ya. Pagi. Ini ada pertanyaan juga nih, bagus sekali, dari Pak Andre di Bekasi. Pak Antoni, Pak Andre bertanya, apa yang Bapak lakukan bila salah satu anggota tim kerja menurun kinerjanya bahkan tidak tercapai targetnya? Apakah akan bongkar pasang tim kerja ini atau apa yang Bapak lakukan? Saya rasa kalau untuk bongkar pasang itu adalah alternatif paling terakhir. Ya, paling terakhir. Untuk awal tentunya kita bisa melihat tidak semua kegagalan tim kita itu salahnya adalah tim kita. Tapi bisa jadi kesalahannya ada di kita. Karena we don't put the right man in the right place. Sehingga orang tersebut memang tidak cocok di situ, tapi kita paksakan dia ada di sana. Untuk itu pada saat penempatan orang itu, kita harus betul-betul melihat kompetensi beliau yang bersangkutan seperti apa. Kalau sampai dia tidak tercapai dalam kurun waktu jangka pendek, ada yang namanya mentoring, coaching yang kita harus lakukan terus-menerus. Jadi kalau coaching itu sudah dilakukan dan improvement sudah dilakukan, tapi ternyata tidak bisa juga, berarti we put the wrong man in the wrong place. Thank you. Dan kita kembali kepada propaganda relationship tadi, Pak Antoni, karena dari lebih dari 10 perbankan yang saya juga sudah berikan training selama hampir 10 tahun terakhir, semuanya berbicara mengenai relationship. Tapi yang menarik, tadi Bapak mengatakan bahwa karena relationship itu dibangun tidak dalam semalam, tapi butuh proses. Artinya itu butuh komitmen dari top management ya Pak. Betul. Karena di dalam rave selling, relationship based and value creation selling yang saya bangun, itu memang yang pertama saya menyebut rave sales organization. Jadi bagian dari marketing strateginya sendiri itu sudah menjadikan relationship value dan engagement sebagai tonggak yang sangat penting di dalam membangun strategi pemasarannya. Tetapi Pak, kan kita mesti kejar target juga. Dan seperti tadi Bapak sampaikan, apakah jadinya KPI dari teman-teman RM itu tidak hanya pada sales target saja, tetapi ada juga KPI dalam hal yang namanya ada relationship capitalnya, hubungan kedekatannya. Saya pernah membaca satu penelitian dari Gallup, itu mereka punya beberapa cara untuk mengukur kedekatan seorang salesperson dengan nasabahnya. Tetapi kalau itu dilakukan, apakah itu menjadi solusi Pak, supaya relationship ini menjadi sesuatu yang betul-betul bisa dijalankan oleh teman-teman RM? Baik, sebenarnya untuk teman-teman RM atau teman-teman sales, relationship itu sendiri sebenarnya jangan sampai menjadi satu hal yang dipaksakan. Karena keuntungannya, ultimate benefitnya itu adalah Anda sendiri. Karena kalau sampai Anda punya hubungan yang baik, sudah terjadi banyak di market, bahwa kalau seorang RM dari sebuah perusahaan pindah ke tempat lain, nasabahnya ikut pindah. Itu karena relationship yang begitu baik antara Anda dengan si nasabahnya. Nah, ultimate benefitnya adalah si salesperson itu sendiri. Kembali lagi dari sudut manajemen. Pada saat kita menerapkan satu model kepada salesperson bahwa mereka harus tekankan relationship kepada mereka, kita sendiri harus punya komitmen untuk betul-betul mau investasi untuk hal ini. Ya, apakah kita itu bisa mengkategorikan si salesperson-nya itu dengan tiering berdasarkan fase dia masuk, sehingga kita ada yang namanya sales yang masih rookies, ada yang sudah senior, ada yang sudah veteran sekali, sehingga targetnya juga berjenjang berbeda. Oke, dari sana kita bisa memberikan waktu
kepada tim kita untuk membina dan membuild. Juga span of control daripada nasabah dia. Jangan paksakan seorang RM punya nasabah 200 orang. 300 orang. Bagaimana dia akan manage? Oke. Nah, ini yang saya sering sampaikan juga tentang bagaimana di dalam KPI-nya itu juga kita menerapkan yang namanya komplain dari nasabah. Jadi kalau ada komplain itu akan mengurangi dia punya performance. Jadi level of service dia ditentukan oleh berapa banyak juga komplain yang terjadi atas pelayanan dia. Ya, bahkan kita sempat menerapkan beberapa hal melakukan callback kepada customer. Apakah RM Anda menerangkan tentang hal ini sebelum Anda beli? Apakah Anda kecewa kepada RM Anda? Apakah ada input yang mau disampaikan kepada RM Anda? Itu yang melakukan adalah tim independen untuk mengukur supaya lebih objektif ya Pak. Betul. Pak, masih dalam strategi Pak, Bapak pernah mention mengenai know your customer and know your employee. Kalau employee tadi sudah dijelaskan engagement, tapi yang know your customer bahkan sampai know your family, extended family dari customer, Bapak mention bahwa itu strategi yang harus dilakukan oleh teman-teman RM, salesperson. Bapak bisa lebih elaborate Pak, ini seperti apa? Kita bicara dalam penerapan, selain daripada penerapan konsep kehati-hatian perbankan di dalam mendeteksi nasabahnya, yaitu KYC ya, Know Your Customer. Kita juga menerapkan namanya KYE, Know Your Employee. Kenapa kita lakukan dua hal ini? Karena kalau kita hanya Know Your Customer, tidak Know Your Employee, banyak sekali terjadi. Seperti saya katakan tadi, kalau tadi kita tidak engage kepada kita punya tim. Pak. Kalau mereka katakanlah mereka punya financial problem di dalam keluarganya. Banyak sekali yang terjadi akhirnya mereka itu sedikit mata gelap. Terjadilah fraud. Pada saat terjadi fraud, karena kita tidak engage dengan kita punya tim, kita tidak know your employee, kita tidak tahu terjadi masalah apa, fraud itu terjadi. Dan dirugikan akhirnya customer. Pada saat KYC itu kita lakukan. Nah, know your customer sendiri saat ini sudah bergeser tidak hanya know your customer. Yakni seperti yang Pak Eloy sampaikan tadi, yakni KYF, know your family. Jadi tidak hanya nasabah itu sendiri yang kita kenal, bahkan sudah extend sampai kepada istrinya, suaminya, atau anak-anaknya. Sehingga pada saat mereka ulang tahun, yang ulang tahun bukan nasabahnya aja, extended family ulang tahun pun kita ingat kita tuh reward sesuatu, greeting sesuatu. Ini yang akan menjadi hard buying daripada kita kepada customer kita. Jadi mereka tidak hanya melihat bahwa transaksi saja yang menjadi basis, tapi relationship di luar daripada transaksi perbankan itu menjadi modal utama juga. Itu jadi termasuk menemani jalan-jalan, bukan hanya menemani jalan-jalan si nasabahnya ya Pak, tapi pasangan dari nasabahnya juga ya? Itu terjadi. Contoh kita lihat banyak sekali private bankers dari negara luar ya. Pada saat nasabah-nasabah dari Indonesia tidak tertutup hal itu terjadi, banyak sekali nasabah kita taruh uang di Singapura, di Hong Kong ya. Pada saat mereka datang ke Singapura, dijemput oleh si bankersnya, istrinya ditemenin shopping jalan-jalan, anaknya dibelikan ini, dibelikan itu. Ini merupakan nilai yang tidak tersurat di dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Jadi hal yang tersirat ini ternyata memiliki power yang begitu besar untuk bisa buy hard daripada customer. Dan ini relationship-nya ya Pak ya. Nah Pak, Bapak kalau melihat industri perbankan di Indonesia khususnya sekarang, ada banyak challenge yang sekarang sedang dihadapi oleh perbankan. Apakah itu bunga ya, atau seperti apa Pak tantangannya yang sekarang sedang terjadi, dan bagaimana cara Bapak khususnya dari Victoria untuk mensiasati tantangan ini? 1-2 bulan terakhir ini kita lihat tren daripada BI rate yang meningkat terus. Betul ya. Pak. Ini tentunya merupakan satu tantangan untuk industri, terutama dari sektor lending. Karena kalau sampai BI rate-nya naik, harapan daripada deposan atas bunga deposito juga naik, dan akibatnya bank harus menaikkan juga suku bunga lending, ya suku bunga kredit. Dan ini tidak menguntungkan untuk sektor real. Akan menjadi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan itu kepada bank akan menjadi meningkat. Dan tentunya kalau dari sudut bank sendiri, dengan adanya kondisi demikian, maka selain mengadjust daripada suku bunga, karena ini mempertahankan net interest margin daripada bank,
bank juga mulai menggenjot yang namanya fee-based income. Fee-based ya. Oke, nah fee-based income ini sendiri kita bisa lihat saat ini banyak sekali bank-bank yang sudah masuk kepada sektor ini, terutama sektor-sektor wealth management. Karena wealth management ini tidak mempengaruhi terlalu banyak kepada balance sheet antara aset dan liabilities daripada bank itu sendiri, tapi mengenerate income yang akan mendongkrak daripada profit and loss daripada perusahaan. Nah, jadi ini merupakan salah satu hal yang banyak dilakukan oleh bank-bank dewasa ini. Ya, Pak, kalau 2 bulan terakhir kita melihat ada suku bunga dan ketatnya likuiditas, itu sampai kapan, Pak? Prediksi Bapak, kalau kita berbicara economy outlook tahun 2014 misalnya, apakah masih terus seperti ini dalam waktu tahun depan atau ada perubahan-perubahan dari analisa Bapak? Kalau kita lihat Indonesia ini tidak berdiri sendiri, jadi faktor ekonomi regional maupun dunia mempengaruhi Indonesia sendiri, karena kita adalah negara yang juga bertransaksi baik ekspor maupun import dengan negara-negara lain. Dari sana kita melihat bahwa kalau perekonomian di dunia itu cenderung membaik, tentunya Indonesia juga akan mengikuti hal itu. Namun tahun 2014 di Indonesia itu ada election, ya sedikit banyak ini akan mempengaruhi daripada election itu sendiri. Tapi kalau saran saya kepada para investor tentunya, justru pada saat-saat orang mengatakan itu krisis ya, itu ada kesempatan di situ, ya. Jadi di saat harga murah harusnya masuk gitu ya, properti lagi jatuh, masuk, ya. Kemudian market price untuk stok lagi jatuh, itu saat-saat yang baik untuk masuk. Tapi tentunya harus jeli, ya jangan langsung asal masuk nggak dipelajari dulu, main beli aja gitu. Right, Pak, kalau peluang-peluang, Pak, Bapak melihat peluang-peluang untuk banking industry khususnya di Indonesia, seperti apa, Pak Antoni? Untuk ini dalam beberapa kali pertemuan juga dengan banyak pihak pada saat saya memberikan workshop seminar juga, saya suka menyarankan, bahwa bagaimana pemerintah bisa menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia dari sudut regulasi. Kemudian bank-bank yang ada di Indonesia ini juga bisa meningkatkan servis kita, terutama yang ekstra service dalam artian privileges yang bisa diberikan kepada nasabah-nasabah. Sehingga kita bisa menarik kembali ini dana-dana orang Indonesia yang terparkir di luar Indonesia saat ini. Besar sekali ya. Besar sekali. Untuk bisa ditarik kembali ke Indonesia. Kenapa? Jangan sampai kita taruh uang di Indonesia. Ini cerita sinopsisnya ya. Kita taruh uang di Singapura. Kemudian uangnya itu berkembang di sana. Oleh perusahaan-perusahaan di Singapura, uangnya dibawa balik ke Indonesia, bukan ditaruh di deposito, beli perusahaan di Indonesia. Akhirnya mereka bisa pakai uang yang begitu besar untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Lama-lama kita jual perusahaan lokal ke luar negeri. Nah, ini yang harus dicermati oleh pemerintah, bagaimana iklim investasi dan regulasi yang dibuat itu betul-betul harus bisa mendukung supaya sektor perbankan bisa memberikan servis terbaik. Tidak ada gencetan terhadap net interest margin yang terus dituntut, ya, dan kita bisa memberikan servis lebih baik. Jadi saya yakin dana itu akan kembali ke Indonesia secara perlahan. Baik, kita harus beri kembali Pak Antoni dan juga Pak Eloy, tetap bersama kami. Sahabat Sonora Network, kembali di perbincangan Sales Mastery bersama Eloy Zaluku dan juga bersama tamu kita Bapak Antoni Suwandi, Vice President Director PT Bank Victoria International Tbk. Di menit-menit terakhir Pak Eloy, waktu kita sudah nggak banyak lagi ya. Kita langsung ke Pak Antoni. Pak Antoni itu saya sudah share di email juga, dan mengenai ref selling yang saya bangun, Pak. Ada relationship based value creation dan membangun engagement dengan customer. Bapak punya komentar mengenai model ini, Pak? Ya, 10 ciri-ciri yang Pak Eloy sampaikan di ref sales model itu saya sudah baca itu, dan saya rasa sangat tepat sekali diterapkan di era kompetisi yang seperti sekarang ini. Pak, thank you. Jadi hal ini terlihat sekali untuk bank atau untuk sales yang menerapkan relationship kepada para nasabahnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, selain KYC juga ada KYF. Namun kembali lagi kita harus lihat bahwa itu tidak ada rocket science untuk ini. Semua ada prosesnya yang harus dilalui. Dan saya yakin apabila Anda baca tentang 10 ciri-ciri yang dimuat di ref sales model itu Anda terapkan satu persatu, itu akan link satu sama lain. Sehingga boleh dikatakan
tidak ada one night miracle yang bisa terjadi di sini. Ada proses yang harus dijalani. Lakukan saja itu dengan full heart, love the job and love your customer, itu yang paling important. Kembali lagi saya katakan tadi bahwa kalau tidak ada value creation yang bisa diberikan kepada nasabah, jangan pernah paksakan atau jangan pernah sodorkan produk itu kepada nasabah Anda. Jadi harus ada value-nya ya Pak ya? Betul. Ya, mungkin Bapak ada beberapa tips atau advice untuk teman-teman RO, AO, salesperson yang sekarang di lebih dari 20 kota sedang mendengarkan kita pagi ini Pak, khususnya mengenai sales mastery dan bagaimana supaya mereka bisa capai target salesnya dan tentu saja membangun hubungan baik dengan customer-nya. Ini hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa customer value creation-nya itu harus ada. Oke. Kemudian keuntungan daripada Anda membina relationship itu adalah di Anda sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang diminta oleh perusahaan. Oke, ultimate benefit adalah Anda sendiri. Dan tentunya untuk para sales leader yang saya kasih resepnya tadi adalah 3E tadi. 3E, yes. Engage, kemudian you do it by example, and then empower. Harus percaya kepada tim kita untuk bisa melakukan itu. Luar biasa sekali. Apakah kita masih ada waktu untuk membacakan? Sayang ya. Waktu kita sangat sempit. Yes, jadi kita simpulkan ya. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita sudah bertemu dan kita sudah berbicara banyak dengan Pak Anthony dan kita belajar ada dua hal yang kita bawa pulang dari pertemuan ini. 3E. Yang pertama adalah tadi itu engage, kemudian example dan empower. Dan kita berbicara mengenai Rave Selling Model juga hari ini yang menjadi model untuk kita lakukan dan lakukan saja itu ya. Just do it ya. Just do it. Kata Anthony. Kita akan bertemu minggu depan. Baik, dan saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle.